Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sahal, dosen di Departemen Teknik Elektro, Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas, Institut Teknologi 10 November, ITS, Surabaya. Kali ini saya akan menyampaikan topik konsep data bagian yang pertama dari mata kuliah probabilitas statistik dan proses stokastik. Untuk subbab pengantar, diharapkan Anda mampu memahami konsep data yang meliputi definisi data, sumber data, entity relationship diagram, tipe data, dan ukuran. Kemudian, Anda mampu memodelkan data meliputi model data konsep, model data logika, dan model data fisik. Model data konsep mendefinisikan konsep dan aturan apa yang ada di dalam sistem. Sedangkan model data logika mendefinisikan bagaimana sistem harus diimplementasikan untuk mengembangkan peta teknis aturan dan struktur data. Kemudian, model data fisik menjelaskan bagaimana sistem akan diimplementasikan menggunakan sistem database management system. Pada bab fakta, di zaman sekarang kita sering mendengar, bahkan sekarang lagi tren seperti data mining ya. Tapi bagaimana maksud dari data itu sendiri? Kemudian kita juga bisa memperhatikan perkembangan teknologi dari aplikasi, baik yang berbasis operating system pada komputer dan laptop maupun operating system pada smartphone maupun tablet. Nah, kebutuhan sistem informasi manajemen di sini itu berkembang pesat. Bisa kita lihat dari banyaknya aplikasi-aplikasi yang dibuat, baik itu untuk sosmed ya. Tentu Anda sangat familiar. Kemudian ada aplikasi e-commerce, ada aplikasi untuk education, dan lain-lain. Nah, aplikasi itu dibuat sebetulnya juga basisnya sebelum itu diimplementasikan, maka produsen harus membuat pemodelan data. Nah, pemodelan data ini merupakan salah satu tahap dari sistem informasi manajemen. Berikut salah dua aplikasi pemodelan data pada paparan ini. Yang pertama adalah pemodelan data pada FRS mahasiswa, dan yang kedua pemodelan data pada sistem navigasi. Bab definisi data. Data itu adalah seluruh nilai pada satu entity. Misal, seluruh nilai pada entity mahasiswa. Kita bisa melihat untuk entity mahasiswa pada paparan ini itu mempunyai beberapa atribut seperti NRP, nama, jenis kelamin, alamat, NIP dosen wali, dan lain sebagainya.
Nah, seperti yang tentu Anda pernah alami sebelum Anda menjadi mahasiswa ITS, Anda akan mengikuti tes masuk, baik itu dari jalur SMNPTN, SBMPTN maupun PKM. Nah, tentu di saat Anda pertama kali mau masuk seleksi, Anda harus mendaftar. Nah, di situ Anda harus memasukkan data Anda yang diminta oleh aplikasi. Karena saat ini itu sudah bisa dilakukan secara online. Kemudian Anda diterima di Departemen Teknik Elektro. Nah, awal kali Anda mau melakukan pendaftaran, biasanya Anda diminta untuk cek kesehatan di Medical Center ITS, kemudian baru ke kemahasiswaan untuk mendaftarkan diri. Nah, disitulah Anda akan memasukkan data pribadi Anda sebagai mahasiswa Departemen Teknik Elektro ITS. Nah, dari data ini tadi, ini bisa dicontohkan screenshot dari data mahasiswa. Di sini direpresentasikan ada NRP, ada nama dan jenis kelamin. Ya, meskipun sebelah kanannya lagi kalau dilanjutkan ada atribut-atribut yang lain. Nah, jadi yang disebut data ini itu adalah keseluruhan nilai pada entiti mahasiswa. Kemudian di dalam data itu ada sebutan lainnya. Yang pertama adalah entity instance. Entity instance adalah nilai dari entity. Misal entity mahasiswa instan adalah mahasiswa dengan NRP 07119400000175. Kemudian ada yang disebut dengan data item, yakni merupakan nilai data yang paling kecil, yakni nilai dari satu entity instan pada satu atribut. Misal entity mahasiswa instan dengan NRP 07119400000175 pada atribut nama Waseda Himawari adalah merupakan data item. Berikutnya adalah data record. Adalah satu nilai pada seluruh atribut pada satu entity. Misal entity mahasiswa pada NRP 07119400000176 dengan nilai seluruh atributnya, yakni NRP-nya 07119400000176, nama mahasiswanya Muhammad Usama Sahal, dan jenis kelaminnya laki-laki. Kemudian yang terakhir adalah data field, adalah seluruh nilai satu atribut pada satu entity. Misal entity mahasiswa dengan atribut NRP. Ya, jadi di dalam entity mahasiswa itu yang diwarnai blok warna merah adalah data item. Kemudian yang diwarnai
warna oranye itu adalah data record. Kemudian yang ungu adalah data field. Sedangkan yang biru muda adalah data. Ya, kita coba mengulang kembali. Jadi yang warna ungu adalah disebut data field. Kemudian yang warna oranye disebut data record. Kemudian yang merah adalah data item. Kemudian secara keseluruhan yang biru muda itu adalah data. Nah, pada umumnya representasi dari data pada satu entity itu bisa direpresentasikan dalam tabel. Nah, data item ini itu juga bisa kita sebut adalah satu sel pada tabel mahasiswa. Yaitu adalah definisi data. Kemudian ada sumber data, itu dari mana saja? Yang pertama adalah pengumpulan, yakni data yang diperoleh dengan cara dimasukkan oleh user. Nah, pada paparan ini itu kita ambil entity FRS, ya. Contoh dari pengumpulan di sini bisa atribut FRS ID, tahun semester, dan nilai dosen. Kemudian sumber yang kedua itu bisa berasal dari perhitungan. Jadi data yang diperoleh dengan perhitungan tertentu. Misal dalam entity FRS ini adalah atribut nilai huruf. Karena nilai huruf, kalau di ITS ada nilai huruf A, AB, B, BC, C, D, dan E. Itu adalah hasil perhitungan dari transformasi nilai dosen yang dimasukkan oleh dosen tersebut ditransformasi menjadi nilai huruf. Demikian juga nilai angka. Nilai angka di sini adalah transformasi dari nilai huruf. Nilai huruf A itu sama dengan nilai angka 4. Nilai huruf AB sama dengan nilai angka 3,5. Nilai huruf B sama dengan nilai angka 3 dan seterusnya. Juga di dalam evaluasi itu juga ada perhitungan IP semester dan IP kumulatif. Yang ketiga, sumbernya bisa dari sistem, yakni data yang diperoleh dari sistem. Misalkan jam, tanggal. Biasanya untuk pemasukan data itu ada atribut waktu data itu dimasukkan. Jadi biasanya ada tanggal dan jamnya. Kemudian yang terakhir adalah dari relasi, yakni data yang diperoleh dari entiti lain dengan hubungan relasi entiti tersebut. Misal pada entiti FRS ini itu mempunyai relasi dengan entiti mahasiswa, yakni berupa
NRP. Juga entiti mata kuliah dengan atribut kode MK dan entiti dosen dengan atribut NIP. Nah, itulah sumber data. Jadi bila kita ulas kembali, yang berwarna oranye adalah sumber dari pengumpulan, yang berwarna merah dari perhitungan, dan yang berwarna ungu dari relasi entiti yang lain. Kemudian entity relationship diagram merupakan notasi grafis dalam pemodelan data konseptual yang mendeskripsikan hubungan antara entitas atau tabel. Juga digunakan untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data. Yang ketiga, dengan ERD kita dapat menguji model dengan mengabaikan proses yang harus dilakukan. Nah, ERD ini menjawab pertanyaan seperti data apa yang diperlukan, kemudian bagaimana data yang satu berhubungan dengan yang lain. Nah, notasi simbolik entity relationship diagram itu ada 4 macam. Yang pertama adalah entity berupa persegi panjang. Yang kedua, atribut berupa elips. Yang ketiga, relationnya berupa diamond. Dan yang terakhir, link berupa garis. Walaupun nanti apabila kita menggunakan MySQL Workbench, itu representasi yang digunakan hanya persegi panjang sama garis saja. Karena atribut yang merupakan member dari entity itu akan masuk di dalam persegi panjangnya entity. Sedangkan relationnya itu sudah masuk di dalam link yang berupa garis. Adapun komponen dari ERD ada entity, ada atribut, ada relationship, cardinality degree, dan primary key. Yang dimaksud dengan entity adalah objek yang mewakili sesuatu dalam dunia nyata dan dapat dibedakan antara satu dengan lainnya. Artinya dia bersifat unik. Unik itu berarti hanya satu di dunia ini. Meskipun sebetulnya kita sebagai manusia, kita semua ini sebetulnya adalah unik. Bisa kita lihat sidik jari dari miliaran manusia yang sudah tercipta, itu tidak ada yang sama. Demikian juga retina, demikian juga voice, demikian juga rambut, demikian juga DNA. Jadi Allah telah menciptakan manusia itu adalah unik. Meskipun kadang ada manusia yang terlahir kembar, itu tetap sebetulnya tidak sama. Kemudian entity ini mempunyai atribut yang mendeskripsikan karakteristik dari objek tersebut.
Atribut ini bisa berupa fisik. Entity ini itu bisa berupa fisik, seperti entity mahasiswa, dosen, mobil, rumah, manusia, pegawai, dan lain sebagainya. Bisa juga berupa abstrak atau konsep seperti departemen, pekerjaan, mata kuliah, dan lain sebagainya. Bisa juga berupa kejadian, pembelian, penjualan, peminjaman, dan lain-lain. Dan notasi dari entity berupa persegi panjang. Itu dicontohkan entity mahasiswa. Atribut adalah elemen dari entity. Misalkan kita ambil entity mahasiswa, itu mempunyai atribut NRP, nama, alamat, dan sebagainya. Jadi NRP, nama, dan alamat tersebut adalah atribut dari entity mahasiswa. Kemudian relasi adalah penghubung antara satu entity dengan entity lain, yang pada akhirnya relasi akan menjadi file transaksi di komputer. Contoh relasi yang terjadi pada perpustakaan ITS misalkan. Di sana mahasiswa bisa meminjam buku atau mahasiswa mengembalikan buku. Dalam hal ini, mahasiswa dan buku adalah entity, sedangkan meminjam dan mengembalikan adalah transaksi atau relasi antara mahasiswa dan buku. Nah, macam relasi ada di sini dijelaskan ada 3. Ada unary, relasi dengan satu entity saja. Kemudian binary, relasi antar 2 entity saja. Ternary, relasi antar 3 entity atau lebih, ya. Pada umumnya kita mulai mempelajari basisnya dari binary, karena umumnya relasi yang nanti kita gunakan adalah minimum 2 entity atau lebih. Tapi untuk sistem yang sangat kompleks tentunya akan menghasilkan ternary, yakni relasi antara 3 entity atau lebih. Nanti kita bisa pahami di slide yang akan datang. Kemudian bab derajat kardinalitas, yakni hubungan antar entity ditandai pula oleh derajat kardinalitas. Fungsi dari derajat kardinalitas ini adalah untuk mengetahui derajat kardinalitas pada masing-masing entity yang terhubung oleh relationship pada ERD tersebut. Ada 3 jenis derajat kardinalitas. Yang pertama adalah one to one, dilambangkan dengan 1:1, one to many, dan sebaliknya 1:n, dan sebaliknya. Jadi one to many atau many to one itu kita nyatakan serupa, ya. Dan yang terakhir adalah many to many, ya. Dilambangkan dengan m banding m atau mestinya n dengan n, ya. Pada bab penentuan primary key, di setiap entity di dalam ERD seharusnya ada atribut yang dipilih menjadi kunci utama atau primary key, yaitu atribut yang dijadikan identity yang menjamin keunikan dari isi data tersebut.
Tentu kita sudah tidak asing lagi. Kita semua sudah punya KTP, ya. Jadi di dalam KTP itu ada NIK, ya, nomor induk kependudukan. Itu pasti di dalam entiti kewarganegaraan merupakan NIK itu merupakan atribut primary key-nya. Sama halnya dengan entiti mahasiswa, atribut NRP itu juga sebagai primary key-nya. Karena tidak pernah ada NIK yang sama. Demikian juga tidak pernah ada NRP yang sama. Nah, kemudian penulisan dari primary key ini itu dibedakan, ya, dengan diberi tanda star atau ada diamond berwarna tertentu. Nanti di slide yang akan datang itu akan dijelaskan. Atau juga ada yang digaris bawahi atributnya. Itu hanya indikasi dia berperan sebagai primary key. Macam key atribut ada yang disebut dengan super key, yakni gabungan beberapa atribut. Ada NIP, nama, alamat, jenis kelamin, gaji, sampai akhirnya hanya NIP saja. Kemudian ada kandidat key, yakni super key yang jumlah atributnya paling sedikit, ya. Yakni di sini nama sama NIP. Tetapi ingat, NIP, ya, itu untuk entiti dosen tidak pernah ada NIP yang sama. Namun kalau nama dosen itu bisa saja terjadi sama. Jadi akhirnya primary key-nya itu kita bisa menetapkan bahwa NIP sebagai primary key. Kemudian juga ada foreign key, yakni kandidat key yang dipilih menjadi kunci utama dari entiti lain. Misalkan saja NRP mahasiswa wali dari satu dosen merupakan foreign key pada entiti dosen dari entiti mahasiswa. Ya, nanti bisa kita lihat contoh dari penentuan key pada entiti mahasiswa. Jadi akhirnya yang warna merah ini itu yakni NRP adalah atribut yang menjadi primary key. Nah, dalam representasi gambar ini, primary key itu diindikasikan seperti gambar kunci, ya, seperti gambar kunci. Kemudian yang berikutnya dari entiti mahasiswa ini itu mempunyai atribut yang direlasikan dengan entiti dosen, yakni NIP-nya. Nah, ini sebetulnya dia sebagai dosen wali, ya. Jadi atribut dosen garis bawah NIP itu sebagai foreign key. Kenapa? Karena NIP di entiti dosen itu adalah sebagai primary key. Tetapi karena di sini itu merupakan hasil relasi antara entiti mahasiswa dengan dosen, maka atribut dosen garis bawah NIP sebagai foreign key-nya.
Nah, berikut ini adalah bab tentang tipe data dan ukuran. Di sini tipe data dibagi dalam 3 kategori, yakni tipe data numerik, string, dan tanggal dan waktu atau date time. Nah, sekarang kita breakdown mulai satu persatu, yakni tipe data numerik. Ternyata tipe data numerik itu pun terdapat 4 klasifikasi. Ada tipe integer, fixed point, floating point, dan bit value. Nah, untuk tipe data numerik, tipe integer itu ternyata cukup banyak. Ada tiny int, small int, medium int, int, dan big int, yang mana spesifikasi dari masing-masing tipe integer tersebut itu seperti pada tabel. Dan di sini dijelaskan minimum value-nya kalau tiny int itu mulai min 128 sampai 127. Sedangkan big int itu min 2 pangkat 63, maksimumnya 2 pangkat 63 dikurangi 1. Kurangi 1 karena satu nilainya itu sudah dipakai di 0. Nah, kemudian kita bisa perhatikan storage-nya ya. Tentu mulai dari tiny int itu hanya 1 bytes, sedangkan big int itu 8 bytes. Kemudian tipe data numerik yang kedua adalah tipe fixed point. Ternyata ada 2 tipe, yakni desimal dan numerik. Nah, ini desimal itu punya sintak dalam kurung. Dalam hal ini contohnya adalah 5,2. Artinya 5 itu banyaknya angka atau digit. Jadi tanda minus dan koma itu tidak dihitung. Sedangkan 2 itu adalah digit desimalnya. Jadi ada 2 digit desimalnya. Jadi dalam konteks desimal dalam kurung 5,2, maka nilai dari desimal 5,2 itu antara min 999,99 hingga 999,99. Kemudian tipe yang ketiga adalah floating point. Di sini ada 2, yakni float sama double. Nah, misalkan di sini sintaknya sama dengan untuk desimal tadi. Jadi yang pertama itu adalah banyaknya digit, sedangkan yang kedua adalah digit desimalnya. Jadi float 7,4 itu bisa mulai dari min 999,9999. Nah, misalkan kita masukkan nilai 999,00009 ke dalam float 7,4, maka hasil
dari floatingnya itu yang 9 belakang itu dibulatkan karena hanya desimal digitnya 4, maka digit desimal yang keempat menjadi 1. Hasil pembulatan dari 9 pada digit desimal yang ke-5. Sedangkan yang keempat adalah bit value ya. Bit value ini yang disimpan hanya nilai binary saja, yakni 0, 1. Kemudian sintaknya bit dalam kurung M. Misalkan kita declare bit dalam kurung 6, maka ada 6 digit pada value biner bit 6 ini. Contohnya adalah 000101. Ya, jadi untuk numerik itu ada 4 macam. Yang pertama tadi adalah integer untuk bilangan bulat dan tipenya cukup banyak, ada tiny int sampai big int. Kemudian yang kedua adalah floating point, itu ada desimal dan numerik. Kemudian yang ketiga fixed point ya. Yang ketiga itu floating point, itu yakni float sama double. Dan yang keempat adalah bit value, yakni numeriknya nilai yang diperbolehkan hanya 0 dan 1 saja. Nah, berikutnya adalah tipe data string. Ternyata ada 5 bagian, yakni ada char varchar, binary var binary, blob text, enum, dan set. Nah, untuk string tipe char ini itu meliputi char dan varchar. Sebetulnya tipe char dan varchar itu serupa, tetapi perbedaannya nanti dalam konteksnya adalah penyimpanannya. Nah, misalkan kita punya char 30, itu artinya dapat menampung karakter hingga 30 karakter. Kemudian di sini juga kita bisa bandingkan apabila kita menggunakan char 4 sama varchar 4. Nah, itu untuk char 4 apabila kosong, maka storage required-nya itu ada 4 byte. Kalau AB juga 4 byte, ABCD juga 4 byte, ABCDEFGH nanti di char tinggal 4 karakter di depannya, yang belakang itu akan di scrap. Jadi untuk char itu storage required-nya itu tetap, yakni karena char 4 semuanya adalah 4 byte. Tetapi kalau varchar 4 itu kalau kosong dia hanya 1 byte, kalau 2 3 byte, kalau 4 5 byte. Ya. Jadi di sini ada 1 byte lebih kalau terisi penuh. Nah, ini sebagai ada
heading untuk varchar ini digunakan itu 1 byte-nya untuk heading. Ya, berikutnya adalah binary. Juga ada binary sama var binary. Itu sebetulnya mirip dengan char sama varchar tadi. Tetapi hanya beda nilai dari binary dan var binary itu hanya nilai biner saja, yakni 0 dan 1. Sedangkan char dan varchar itu semua karakter. Kemudian ada blob dan teks ya. Blob itu binary large object ya, atau disingkat sebagai blob. Nah, itu bisa ada tiny blob, blob medium, dan long blob. Sedangkan teks itu juga serupa, ada tiny text, text, medium text, dan long text. Nah, jadi pada blob dan teks ini itu serupa ya. Hanya saja untuk yang blob itu nilai yang diperkenalkan adalah nilai 01 saja, sedangkan teks itu adalah semua karakter. Kemudian enum. Enum adalah objek string dengan nilai yang dipilih dari daftar nilai yang diizinkan yang disebutkan secara eksplisit dalam spesifikasi kolom pada waktu pembuatan tabel. Jadi enum ini itu dijalankan saat meng-create tabel ya dalam MySQL. Jadi misalkan enum Merkurius, Venus sama Bumi. Jadi apabila nilainya itu 0 atau kosong ya. Kalau 0 itu indeksnya 0, tapi kalau kosong itu 0. Tapi kalau Merkuri itu 1, Venus itu 2, Earth itu 3. Nah, ini adalah contoh penggunaan enum. Jadi ketika kita meng-create table dengan nama search, kemudian table ini identik dengan entity. Di dalam table itu punya kolom atau atribut. Ya. Nah, atributnya di sini adalah name sama size. Name-nya itu tipe datanya adalah varchar 40. Tapi kalau size itu dia dipatok hanya bisa bernilai X small, small, medium, large, sama X large. Nah, jadi itu kegunaan dari enum. Jadi atribut atau kolom size itu nilai yang memungkinkan adalah sesuai dengan yang sudah di-declare di MySQL ini. Kemudian yang terakhir adalah set. Nah, set ini itu pun juga merupakan tipe data yang dijalankan saat membuat tabel. Jadi misalkan di sini set 1 2 1 2. Jadi kemungkinannya itu bisa bernilai 0, bisa bernilai 1, bisa bernilai 2, bisa bernilai 1 dan 2. Nah, ini contohnya. Jadi kita meng-create tabel myset ya. Kemudian atributnya itu call ya. Nah, atribut call ini itu punya
set yakni A, B, C, dan D. Kemudian kalau kita memberikan nilai pada atribut call itu bisa kemungkinannya itu bisa kombinasi maupun single ya. Jadi bisa A, B, C, D saja atau dikombinasi. Nah, kalau kita masukkan nilai seperti ini ada AD, DA, ADA, ADD, DAD, maka nilai dari atribut atau kolom call itu nilainya adalah seperti itu. Nah, itu fungsi dari set. Nah, ini adalah ringkasan dari tipe data pada string. Nah, ini ada char, binary ya. Kemudian ada varchar, ada var binary. Kemudian ada tiny blob, tiny text sampai enum dan set. Jadi kalau kita perhatikan di mana M ini itu menunjukkan banyak panjang kolom yang dinyatakan dalam karakter untuk tipe string non-biner dan byte untuk tipe string biner. Tetapi kalau L itu mewakili panjang aktual dalam byte dari nilai string yang diberikan. Di sini kalau kita perhatikan di tabel itu M hanya diberikan pada char binary, varchar dan var binary. Tapi kalau sudah blob sama teks dan variannya ada tiny, medium, dan long itu menggunakan L. Kemudian enum, set itu juga seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Nah, untuk tipe data yang ketiga itu adalah datetime ya. Itu ada 3 macam, ada date, datetime dan timestamp, kemudian ada time dan ada year. Untuk datetime yang tipe data date, datetime dan timestamp itu date-nya kita bisa menyesuaikan ya terhadap region. Dalam konteks ini format dari date itu adalah tahun, bulan, baru harinya, tanggalnya maaf. Jadi tahun, bulan sama tanggal. Kemudian untuk tipe datetime itu berarti date yakni tanggal, tahun, bulan, tanggal ditambah dengan time-nya yakni jam sama menit dan detik. Sedangkan timestamp itu adalah suatu konversi nilai dari datetime yang referensinya berdasarkan UTC. UTC itu adalah Coordinated Universal Time. Untuk yang kedua adalah time ya, jadi hanya berupa waktu saja, yakni formatnya adalah jam, menit, dan detik. Untuk nilai jam yang besar, jamnya itu bisa 3 angka ya. Di sini bisa min 838 sampai 838. Dan yang terakhir adalah year. Year itu kita bisa menggunakan sebanyak 4 yakni YYY. Itu nilainya
mulai dari 1901 sampai 2155. Nah, waktu awal kali kita memasuki era Y2K, yakni berubah dari 1999 menjadi 2000, karena pada waktu sebelum era 2000 itu mesin-mesin komputer, peralatan elektronik itu menggunakan tahun itu hanya 2 digit saja. Sehingga artinya apabila tahunnya 00 itu bisa bermakna tidak selalu menyatakan 2000, tetapi bisa juga bermakna 1900. Sehingga akhirnya salah tanggal. Jadi waktu berubah era menjadi Y2K itu banyak peralatan elektronik yang harus di-upgrade, sehingga sistemnya terutama di BIOS ya itu diubah, di-upgrade menjadi bisa 4 angka, yakni bisa keluar 2000. Nah, sekarang nilai year ini itu bisa mulai 1901 sampai 2155. Tentu nanti bila dunia ini masih eksis hingga mendekati 2155, maka format dari year ini pun juga akan di-upgrade ya. Di-update ya. Sehingga hingganya itu bisa lebih besar dari 2155. Ya, demikian konsep data bagian pertama. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani. Tetap kita semua jaga kesehatan. Semoga kita tetap sehat meskipun dalam keadaan darurat kita menangani virus COVID-19. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.